Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV dimanapun Anda berada, berjumpa dengan saya Ani dalam acara Sara Sehat, perbincangan seputar Jogja. Dalam kesempatan ini, saya akan mengulas tema menarik, yaitu tentang keterbukaan informasi publik dan Pilkada serentak tahun 2024. Hari ini saya ditemani oleh dua orang bapak-bapak ganteng dan gagah ini. Mereka adalah komisioner dari Komisi Informasi Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta. Di ujung ada Bapak Wawan Budianto, SAG MSI. Beliau adalah koordinator bidang PSI, penyelesaian sengketa informasi publik dalam KIDDIY. Dan sebelah saya ini ada Bapak Aswino Wardana. Beliau adalah koordinator bidang kelembagaan informasi dari KIDDIY. Nah, kita akan sapa dulu bagaimana kabarnya Pak Wawan dan juga Pak Aswino nih. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Oke. Bicara tentang keterbukaan informasi publik nih Pak, tentunya kita tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ya tentang keterbukaan informasi publik. Nah, dari undang-undang itu lahirlah sebuah komisi informasi nih. Komisi informasi. Nah, bagaimana sih sebenarnya peran dari komisi informasi ini terkait dengan keterbukaan informasi publik yang ada di DIY ini Pak? Mungkin Pak Aswino dari kelembagaan bisa menjelaskan. Baik, terutama dalam pelaksanaan pilkada yang dalam waktu dekat ini paling tidak ada beberapa hal yang terkait. Pertama, keterbukaan informasi. Ini merupakan hak masyarakat sekaligus sarana untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Kemudian, hak masyarakat atas keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah juga perlu mendapat jaminan perlindungan serta kepastian hukum berdasarkan prinsip cepat, sederhana, tepat waktu, dan berbiaya ringan. Berikutnya, juga sebagai sarana mengoptimalkan pengawasan dari publik, terutama masyarakat, terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang berakibat pada kepentingan publik terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Begitu. Baik. Nah, terkait tadi pilkada serentak yang mungkin sebentar lagi akan kita laksanakan. Nah, tentunya mungkin ada regulasi khusus nih dari Komisi Informasi. Adakah Pak regulasi terkait dengan mungkin pelayanan informasinya dari Komisi Informasi ini terkait dengan pilkada ini? Mungkin Pak Wawan bisa menambahkan? Iya, jadi Komisi Informasi itu memang bukan penyelenggara pemilu atau pilkada ya, namun lembaga yang memang diberi kewenangan untuk mengelola tata kelola informasi publiknya. Dalam hal ini juga termasuk di dalamnya adalah penyelenggaraan tahapan pemilu maupun pilkada. Di Komisi Informasi itu ada regulasi peraturan KI, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang standar layanan informasi publik dan penyelesaian sengketa informasi publik pemilu gitu ya. Jadi ternyata sebagai lembaga yang berwenang memiliki kewenangan untuk mengelola tata kelola informasi publik, kemudian menerima sengketa informasi publik itu KI, khususnya Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta ini memiliki peran yang cukup strategis dalam pelaksanaan pilkada di tahun 2024 ini. Oh, baik, kalau tadi ada regulasinya ya. Nah, sekarang sebenarnya ada nggak sih poin-poin khusus terkait dengan regulasi tentang keterbukaan informasi khususnya untuk pilkada ini? Mungkin Pak Aswino bisa menjelaskan? Baik, banyak sekali ya tentu yang berkaitan dengan keterbukaan informasi, terutama ketika proses seleksi penyelenggara pemilu. Kemudian pembentukan regulasi yang perlu membutuhkan partisipasi masyarakat, karena regulasi tentang pemilihan kepala daerah tentu sangat bersinggungan dengan keberadaan masyarakat. Kemudian akses pada dokumen-dokumen, misalkan tahapan data pemilih, begitu kemudian ada proses pencalonan, dana kampanye, berikutnya juga hasil perolehan suara dari pemilihan kepala daerah sendiri. Begitu juga di Pileg kemarin sudah diupayakan ya bagaimana hasil pemilihan di tingkat TPS itu bisa segera diketahui dan diakses oleh masyarakat secara umum begitu. Misalkan ada sistem informasi penghitungan suara, kemudian
yang saat ini sedang berlangsung, ya ini pemaparan mengenai dokumen visi misi program dari pasangan calon. Nah, itu juga sebaiknya masyarakat atau secara publik itu bisa mengakses informasi mengenai hal tersebut. Begitu juga mengenai pengawasan atau pelanggaran ketika ada penanganan pelanggaran di Bawaslu. Misalnya ketidakjelasan standar kriteria keterbukaan dan akuntabilitas dalam menentukan suatu laporan. Yang terakhir tentu akses penanganan pengaduan pelanggaran kode etik di DKPP. Baik, kalau tadi ada poin-poin terkait dengan pilkada serentak itu ya, ada regulasi dari Komisi Informasi terkait dengan layanan informasi. Nah, kemudian saya akan bertanya kepada Pak Wawan. Iya. Nah, bagaimana sih Pak kemungkinan yang terjadi ketika nanti ada sengketa informasi nih terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak ini nanti? Seperti apa ini Komisi Informasi Daerah khususnya DIY ini menanggapi kemungkinan yang terjadi untuk sengketa informasi? Seperti apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih, Mbak Ani. Jadi potensi terjadinya sengketa informasi itu bisa saja ya terkait dengan pilkada di tahun 2024 ini, dan tentu sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa informasi, KID siap untuk menerima ya menyelesaikan sengketa informasi publik terkait dengan pilkada. Jadi memang sengketa informasi itu secara umum memang diatur di dalam Undang-Undang tentang keterbukaan informasi publik, kemudian ada peraturan Komisi Informasi tentang penyelesaian sengketa informasi publik, standar layanan informasi publik. Namun untuk hal yang spesifik seperti pilkada ini, tadi kami sampaikan juga ada regulasinya Perki 1 tahun 2019, dan tentu kita akan mengacu ke Perki 1 tahun 2019. Di Perki 1 2019 itu selain mengatur tentang standar layanan, jadi apa saja yang harus diinformasikan oleh penyelenggara pemilu, baik itu KPU maupun Bawaslu, agar masyarakat itu bisa mengakses informasi pemilu secara lebih baik lagi. Jangan sampai kemudian masyarakat merasa kesulitan untuk mendapatkan akses informasi terkait dengan pemilu. Seperti yang disampaikan Pak Aswin tadi, ada beberapa tahapan yang krusial yang saya kira masyarakat juga butuh informasi itu, misalnya tentang visi misi berkaitan dengan data pemilih, bahkan sampai ke nanti hasil penghitungan suara. Nah, ketika masyarakat itu terhambat akses informasinya untuk mendapatkan apa yang diinginkan terkait dengan informasi pilkada dari KPU maupun Bawaslu, tentu dia bisa menyampaikan keberatan melalui proses sesuai dengan standar informasi, dan ketika keberatan itu tidak ditanggapi maka bisa kemudian mengajukan sengketa di KID DIY agar haknya untuk mendapatkan informasi tentang kepemiluan ataupun pilkada itu bisa diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Saya kira seperti itu, Mbak Ani. Baik, kalau tadi ada regulasi bagaimana sengketa informasi jika terjadi sengketa informasi terhadap pilkada serentak gitu ya Pak ya. Untuk prosedurnya apakah sama nggak sih atau beda dengan prosedur-prosedur yang lain sengketa informasi yang terjadi di KID, Pak? Apakah ada bedanya nggak sih atau memang sama dengan sengketa-sengketa yang lain di luar pilkada ini, Pak? Iya, kalau mengacu ke Perki 1 tahun 2019 secara umum sama prosedurnya ya. Prosedurnya sama, ada pemohon yang tidak atau keberatan karena tidak dilayani informasinya oleh penyelenggara pemilu, kemudian mengajukan sengketa, kemudian nanti akan diregister. Setelah diregister oleh panitera di KID, nanti akan melalui proses mulai di KID kan berwenang untuk menghadirkan mereka akan dihadirkan, dan kemudian ada mediasi. Ya, setelah mediasi, misalnya mediasi itu bisa selesai maka selesai, namun kalau tidak maka dilanjutkan dengan adjudikasi non litigasi. Namun yang membedakan limit waktunya. Kalau yang sengketa informasi biasa itu 100 hari kerja sudah selesai. Namun terkait dengan informasi pemilu ini kita hanya dibatasi 14 hari sudah harus bisa proses selesaikan itu. Baik, berarti ada sedikit perbedaan gitu ya Pak. Nah, kalau tadi tentang sengketa informasi terkait pilkada, nah, gimana sih kiat-kiatnya nih dari Komisi Informasi nih agar badan publik, terutama mungkin penyelenggara pemilu ini tidak disengketakan nih. Nah, seperti apa ini kiat-kiatnya untuk badan publik tersebut, Bapak? Iya, yang jelas proses penyelenggaraan pemilu itu harus
dilaksanakan sesuai dengan 12 azas penyelenggaraan pemilu itu. Yang salah satunya juga transparan itu ya. Setiap tahapan pemilu itu informasi-informasi yang memang itu dibuka untuk publik maka disampaikan pada publik. Bahkan ada hal-hal di dalam Perki 1 tahun 2019 itu terkait dengan hasil pengawasan, pelanggaran dan lain sebagainya itu bisa dipublikasikan sehingga mungkin masyarakat juga ingin tahu ketika ingin mengetahui pasangan calon tertentu yang ternyata banyak melakukan pelanggaran itu siapa, itu kan juga bisa. Kemudian dia bisa meminta akses informasi itu kepada penyelenggara pemilu dalam ini Bawaslu. Dan ketika itu tidak dilayani tentu akan berakhir di sengketa ya. Saya kira ketika penyelenggara pemilu itu sudah menyajikan informasi sesuai dengan standar layanan informasi, ada informasi berkala tentang kepemiluan, informasi tersedia setiap saat tentang kepemiluan, atau mungkin informasi serta-merta terkait dengan kepemiluan, maka saya kira potensi untuk terjadinya sengketa informasi pemilu itu akan bisa diminimalisir. Begitu kira-kira Mbak Ani. Baik. Jadi bagaimana badan publik itu menyediakan informasi sesuai dengan standar layanan informasi publik gitu ya Pak ya. Nah mungkin Pak Aswino ada yang mau ditambahkan terkait dengan peran KIDDIY sendiri nih. Bagaimana memperkuat atau memotivasi badan publik agar tetap informatif seperti itu Pak. Baik, ini mengacu dari Perki yang tadi disampaikan ya, Perki 1 tahun 2019 itu kan badan publik yang disebutkan di situ. Dalam urusan penyelenggaraan pemilu itu ada Komisi Pemilihan Umum, ada Badan Pengawas Pemilu, dan DKPP. Tentu kita mengharapkan ada sinergi dengan kami, terutama ya dari unsur-unsur pemerintah. Selain dari unsur-unsur pemerintah, juga harapan kami itu bisa menjembatani masyarakat umum ataupun masyarakat adat ataupun pemilih yang memiliki latar belakang tertentu, misalnya ada yang berkebutuhan khusus begitu atau yang membutuhkan aksesibilitas. Begitu juga nanti dengan media massa tentunya. Mungkin Pak Wawan bisa menambahkan lagi peran-peran dari KID terkait dengan bagaimana penyajian tentang layanan informasi publik itu yang baik seperti apa agar mengurangi terjadinya sengketa informasi itu seperti apa Pak? Iya tentu kita mendorong agar penyelenggara pemilu dalam ini KPU, Bawaslu di level DIY sampai ke jajaran kabupaten kota itu terbuka terkait dengan informasi yang memang diatur untuk diumumkan dan dipublikasikan gitu ya. Kita dorong agar mereka transparan karena transparan ini berkaitan dengan akuntabilitas nanti. Ketika prosesnya itu transparan, harapannya hasilnya juga akan transparan dan akuntabel. Ketika akuntabel, harapan kita publik bisa menerima hasil proses maupun hasil pemilu itu. Selain kita mendorong agar KPU maupun Bawaslu di DIY ini transparan, tentu juga kita menitipkan pesan ya. Karena kan yang berkontestasi ini kan pasangan calon yang nanti akan menjadi pimpinan tertinggi di level kabupaten kota di wilayah DIY ini. Dan terkait dengan keterbukaan informasi publik itu juga menjadi persoalan yang harus menjadi perhatian bagi para calon pimpinan kepala daerah ini ya, keterbukaan informasi publik. Karena berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi KIDDIY terhadap keterbukaan informasi publik di badan publik di DIY ini tahun 2023 hasilnya masih 46%, sekitar 46% badan publik di DIY ini yang kategorinya informatif, belum separuh aja belum ya, sehingga tentu kita ingin menitipkan pesan kepada para calon-calon kepala daerah ini melalui penyelenggara pemilu agar isu terkait dengan terbukaan informasi publik, transparansi dalam pengelolaan tata pemerintahan itu menjadi sesuatu yang kemudian isu yang penting. Karena dengan keterbukaan itu masyarakat juga mendapatkan akses informasi untuk mengupgrade dirinya, kepentingannya juga mungkin akan bisa terpenuhi, kebutuhannya akan terpenuhi sehingga ada proses timbal balik juga, partisipasi masyarakat akan meningkat dalam proses pemilu maupun dalam proses penyelenggaraan bernegara nanti. Kira-kira seperti itu Pak. Ada dua hal yang tentu kita akan dorong ke sana. Sangat support gitu ya. Iya. Oke. Mungkin Pak Aswino ada yang mau ditambahkan lagi? Baik, sekiranya memang dampak keterbukaan informasi dalam
pemilihan kepala daerah ini, tentu harapan kami kepercayaan publik terhadap pemilihan kepala daerah ini semakin meningkat. Dengan meningkatnya kepercayaan, maka partisipasi publik pada kegiatan dan sarana partisipasi meningkat dari sisi kualitas dan kuantitas. Begitu juga kesadaran politik dari masyarakat dari meningkatnya partisipasi publik tersebut. Begitu paling tidak. Baik, pemirsa JTV, demikian tadi rangkaian acara Sarasehan pada hari ini. Kami selaku kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih banyak, mudahan informasi hari ini bermanfaat untuk kita semua dan kita doakan semoga Pilkada serentak di tahun 2024 berjalan dengan aman dan lancar. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.